Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم أما بعد. Para bapak, para ibu, pemirsa TV 9 Nusantara Santun menyejukkan di mana saja berada yang saya hormati, para ibu dan para santri Jamaah Masjid Dzikir Pondok Pesantren Faizah Rungkut Surabaya yang saya cintai. Alhamdulillah Allah menghadirkan kita kembali dalam majelis ilmu. Semoga Allah memberi kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa syariat untuk seluruh umat agar mereka bahagia dunia akhirat. Kita akan kaji Quran Surat Al-Anbiya ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kita awal dengan baca surat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Bil Hasan Ali Syadili wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Bila Aba Masyaddaha wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Bila Aba Muhammad Qibaqum wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Bila Syekh Abdul Ali wa masyayikhna muallimina nafa'ana Allah bih bidarin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita dengarkan bacaannya. Silakan Ananda Priti dengan Ananda Vivi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samaa'i wal ard wa huwas sami'ul 'alim. Bal qalu alwathu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'ir falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun.
ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Setiap diturunkan kepada mereka ayat-ayat yang baru dari Tuhan, mereka mendengarkannya sambil bermain-main. Hati mereka dalam keadaan lalai, dan orang-orang yang zalim itu merahasiakan pembicaraan mereka. Orang ini Muhammad tidak lain hanyalah seorang manusia juga seperti kamu. Apakah kamu menerimanya sihir itu, padahal kamu menyaksikannya? Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Bahkan mereka mengatakan, Al-Quran itu buah mimpi-mimpi yang kacau, atau hasil rekayasanya Muhammad, atau bahkan dia hanya seorang penyair. Cobalah Dia datangkan kepada kita suatu tanda bukti, seperti halnya rasul-rasul yang diutus terdahulu. Penduduk suatu negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan. Mereka itu tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah mereka akan beriman? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Ananda Priti, Ananda Vivi. Pemirsa dan para jamaah, Allah mengingatkan kita dengan menggambarkan, mengilustrasikan tindakan dan kata-kata serta hatinya orang-orang yang masih lupa, orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk dari Allah. Dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 1 sampai dengan ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Iqtaraba telah dekat linnasi bagi manusia hisabuhum perhitungan amal mereka. Wahum dan mereka fi ghaflatin dalam keadaan lupa, lalai, mu'ridun dan orang-orang yang memalingkan, orang-orang yang berpaling. Ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Ma ya'tihim tidak datang pada mereka min dzikrin dari peringatan, peringatan adalah Al-Qur'an, min rabbihim dari Tuhan mereka, muhdatsin yang datang, illa kecuali istama'uhu mereka mendengarkannya, wahum tapi mereka yal'abun mereka bermain-main. Hisab ini kenapa? Perhitungan amal. Kapan itu? Di akhirat. Hisab itu sudah dekat. Berarti kiamat itu sudah dekat. Kiamat sugro, kiamat kubro. Kiamat sugro yang sangat dekat. Napa niku? Kematian seseorang. Kita enggak tahu saudara kita habis kumpul dengan kita, tahu-tahu nanti malam dikabarkan meninggal. Nggih, sangat dekat. Itu langsung ketemu balasan amalnya yang disebut dengan nikmat kubur dan siksa kubur. Itu sudah preambul, pendahuluan dari hisab. Nanti kalau hisab beneran, hisab amalnya ditimbang amal bagus yang beratkah atau amal buruk yang berat, lalu mendapatkan balasan sesuai dengan janji Allah. Kalau taat amal baik berat maka diberi balasan surga.
Itu iqtaroba, sudah dekat. Semakin tambah usia kita, semakin dekat dengan akhirat, semakin dekat dengan hisab. Semakin berkurang umur kita. Berkurang apa tambah? Berkurang. Jatahnya 50 tiap hari kurang. Nanti kalau sudah ulang tahun kurang setahun. Okay. Terus berkurang. Berkurangnya umur bertambah dekat dengan hisab, bertambah dekat dengan alam barzah, alam kubur, bertambah dekat dengan akhirat. Kalau itu tidak beramal soleh, bertambah dekat dengan siksa kubur dan neraka. Kalau itu amal soleh baik, ibadahnya baik, semakin dekat dengan nikmat kubur dan surga. Nah, yang digambarkan, diilustrasikan oleh Allah di sini adalah orang-orang yang hatinya masih lupa. Kenapa lupa? Terpedaya dengan kehidupan dunia. Terpedaya dengan manisnya harta benda. Dikira hartanya mengekalkan dia bahagia di bumi. Itu yang masih lupa. Orang yang lupa seperti itu mu'ridun, berpaling dari kebenaran, berpaling dari syariat, berpaling dari petunjuk. Kenapa? Nuruti nafsunya, mencintai dunia. Masya Allah. Pemirsa, bagaimana kelanjutannya? Ikuti setelah jeda berikut. Pemirsa, kita lanjutkan. Orang-orang masih terpedaya dengan dunia, masih asik dengan kebahagiaan yang menipu, harta benda dunia, sampai mereka berpaling dari persiapan untuk cari kebahagiaan di akhirat. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sikapkan, ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdatsin, setiap kali datang peringatan dari Allah, aqimus sholat, dirikan sholat, wa atuz zakat, tunaikan zakat, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian puasa, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, diwajibkan haji bagi yang mampu, suruh sholat, suruh zakat, suruh puasa, suruh haji, iqra'ul Qur'an, suruh baca Al-Qur'an. Tetapi apa yang mereka lakukan? Istama'uhu, mereka mendengarkannya, wahum yal'abun, tapi mereka tetap bermain-main. Ya dengar azan, hayya 'alas shalah, ayo sholat, dengar. Hayya 'alal falah, ayo mencari kebahagiaan. Ya dengar, tapi yal'abun, mereka bermain-main. Hati mereka tidak bisa menerima ajakan itu, enggak bisa menerima panggilan itu, tidak paham dengan apa yang harus dia lakukan. Tetap bermain-main, yang kerja tetap kerja, yang di sawah tetap di sawah, yang di toko tambah banyak yang beli tambah seneng, yang nyopir yang enggak berhenti tetap aja jalan, yang apalagi, yang masak tetap masak. Kalau masak dengar azan, kompornya dimatikan dulu. Kompornya dimatikan dulu. Lak kacel buah sayurnya. Perhitungkanlah sekarang jam berapa menit lagi masuk waktu sholat. Ya. Jadi enggak di tengah-tengah terus dimatikan jadi kacel kacangnya, apa terongnya. Sudah diantisipasi sedemikian rupa, perhatikan waktu. Kalau sudah waktunya mau sholat ya jangan masak dulu. Kalau masak ya lakukan jauh sebelum sholat. Sehingga sholat sudah selesai urusan dunia. Orang yang paling bagus adalah orang yang sebelum azan sudah siap dengan wudhu. Atau minimal ya dengar azan terus siap-siap untuk melakukan sholat. Bukan lahiyatbun, bukan yal'abun, bukan bermain-main. Semua urusan dunia itu bermain-main. Benar gitu? Iya, Allah berfirman. I'lamu annamal hayatud dunya illa la'ib. Ketahuilah sesungguhnya annamal hayatud dunya la'ibun. Innamal hayatud dunya la'ib. Sesungguhnya kehidupan dunianya permainan. Walahmu lahwun dan santai-santai. Bukan serius. Yang serius itu apa? Urusan akhirat. Harus serius,
Dan berapa porsinya? Waladzikrullahi akbar. Dan sungguh urusan zikir Allah itu adalah urusan yang maha besar. Urusan masak, urusan kerja, urusan janjian dengan klien, urusan apa, itu urusan kecil. Innamad dunya qalil, urusan dunia kecil. Yang maha besar adalah waladzikrullahi akbar. Urusan zikir dengan Allah, urusan yang maha besar. Jangan menjadi yang yal'abun, hatinya tetap bermain-main. Disuruh sholat, main-main. Enggak sholat, main. Ada yang sholat, tapi sholatnya main-main. Sholat main-main bagaimana? Belum tahu ilmunya, tidak dipelajari ilmunya terus sholat. Ya salah, nah sama dengan main-main. Maka supaya mempelajari ilmunya dulu. Lahiyatan qulubuhum, lalai hati mereka. Ya lahwun itu lalai, santai hati mereka. Wa asarrun najwa alladzina zalamu hal hadza illa basyarum mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Wa asarru, dan mereka merahasiakan an-najwa, pembicaraan bisik-bisik, pembicaraan rahasia. Siapa yang merahasiakan pembicaraan rahasia itu, bisik-bisik itu? Alladzina zalamu, orang-orang yang menganiaya dirinya. Apa yang dibicarakan? Hal hadza illa basyarum mislukum. Bukanlah Muhammad ini kecuali hanya manusia seperti kalian. Nabi Muhammad dapat wahyu, orang-orang yang ingkar kepada wahyu Allah kepada Nabi Muhammad, mereka berbisik-bisik. Dia kan manusia biasa kayak kita juga, gitu ya. Dia manusia biasa. Afata'tuna sihra wa antum tubsirun. Apa kalian menerima sihir yang dibawa oleh Muhammad itu? Sedangkan kau tahu bahwa Muhammad itu manusia biasa kayak kita. Ini ngomong-ngomongan nih. Orang yang lalai hatinya masih seperti itu. Itu dulu pada zaman Nabi Muhammad. Dianggap Nabi Muhammad manusia biasa, yang dibawa itu sihir itu. Oh iya, yang dibawa itu sihir. Kalau sekarang bagaimana? Ya tetap saja Al-Quran tidak dianggap sebagai hidayah, sebagai sumber hukum yang hati, sebagai pedoman hidup. Kalau dengan Al-Quran, aduh Quran lagi. Atau ngapain belajar Quran? HP itu loh menyenangkan. Tidak mempelajari Al-Quran, Masya Allah. Orang-orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu manusia, yang dibawa itu sihir. Kamu tahu kan? Gitu. Kamu tahu kan? Pada teman-temannya itu meyakinkan. Kamu tahu, lihat kan? Itu manusia biasa bawa sihir. Ngapain mengikuti dia? Al-Quran sekarang kita tahu. Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Bukan sekedar tulisan, bukan sekedar bacaan, bukan sekedar syair. Tapi sangat dalam isinya sebagai petunjuk manusia agar bahagia dunia akhirat. Semuanya difirmankan Allah dalam Al-Quran. Tibyanan likulli syai'. Quran itu adalah penjelas dari segala sesuatu. Mau tanya apa, tentang apa, riba ada di Quran dilarang. Mau tanya apa? Mau tanya hutang piutang ada, diatur dengan baik supaya ditulis. Mau tanya janji, diatur supaya ditepati dan sebagainya. Semua urusan ada dalam Al-Quran. Itu pedoman hidup. Itu bukan sihir. Allah mengutus Nabi Muhammad itu bukan main-main, bukan orang biasa. Nabi Muhammad adalah satu-satunya hamba Allah yang diserai untuk mengatur jagat raya sampai akhir hayat, sampai kiamat. Makanya ketika sebelum Allah menciptakan makhluk, Allah ciptakan dulu hamba yang mau diserai untuk mengatur dunia, yaitu menciptakan Nur Muhammad, apa cahayanya Nabi Muhammad. Itu dianggap pembawa sihir, Masya Allah. Bagaimana Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjawab mereka? Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul alim.
Nabi Muhammad berkata, Rabbi Tuhanku ya'lamu maha tahu al-qaula ucapan fis samai di langit wal ardi dan bumi wa huwa dan Allah as-sami'u maha mendengar al-alim lagi maha mengetahui. Allah maha mendengar, yang kau bisik-bisikkan, yang kau omong-omong rahasia itu Allah maha mendengar. Dan pendengaran Allah tidak butuh waktu dan tempat, ya tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Kalau Allah mendengar sekarang dan yang didengar Allah bukan sekedar suara, bunyi hati, bunyi otak, bunyi perasaan langsung tembus didengar Allah. Dan pendengaran itu, data yang didengar itu terus ada di dalam pengetahuan Allah, Masya Allah. Jadi kalau kita berbisik-bisik, jangankan berbisik-bisik, detik hati Allah sudah mendengar. La yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada yang samar, enggak ada yang enggak jelas di hadapan Allah. Semua yang di langit, semua yang di bumi. Nah, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, mereka merahasiakan ungkapan, ucapan, ya ucapan pelecehan itu Allah dengar semua. Dan kalau Allah dengar, Allah perso, maka pasti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Ikuti setelah jeda berikut para pemirsa. Kita lanjutkan. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Dan Allah mendengar, pasti Allah mengetahui, maka pasti ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Jika yang Allah mendengar itu adalah kata-kata baik, ungkapan baik, perasaan baik, maka pasti Allah sudah mencatat, Allah sudah menyediakan balasan kebaikan untuknya. Nikmat kubur, bahagia. Ada orang mati, orang baik itu boleh membaca Alhamdulillah. Kenapa? Senang sekali, dia bahagia sekali. Cuman kalau kita bilang Alhamdulillah, keluarganya yang tersinggung ya. Dengar kiai itu mati Alhamdulillah, kurang ajar begitu. Padahal maksudnya adalah bahagia sekali. Konsekuensi apa yang didengar Allah, diketahui Allah dari kebaikan, maka pasti bahagia. Kita yang masih di atas bumi masih banyak ruwet, ya, masih banyak masalah. Tetapi Allah yang mengambil nyawa kiamat sugro bagi orang-orang yang baik, Allah perso, dengar semua, tahu semua, maka berbahagialah dia. Tetapi sebaliknya, kalau yang dengar itu, bahkan apakah itu suara atau itu detak hati, Allah sudah perso, kalau jelek ya pasti konsekuensinya Allah telah menyediakan balasan untuknya. Siksa kubur. Makanya kalau ada orang meninggal dan itu enggak alim, ya mesti kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Bagaimana kembali kepada Allah jika kita tidak membawa bekal yang banyak untuk bahagia? Gimana jika selama di dunia ini kita main-main? Bagaimana jika dunia ini kita tetap berburuk sangka? Tetap menuduh jelek pada kebaikan, Masya Allah. Pasti konsekuensinya Allah memberikan sisa kubur, sisa neraka. Kok agama isinya hanya surga neraka? Karena kehidupan kita tidak ada di antara surga dan neraka. Kalau enggak surga ya neraka. Enggak ada tempat antara surga dan neraka. Kita bicara, Bu, monggo sholat, sudah surga apa neraka? Surga. Kok gitu? Nah, kalau gitu tok itu sudah neraka. Karena menyusahkan orang, cuman gitu loh, Masya Allah. Jadi makanya selalu ada peringatan, taatlah nanti masuk surga, jangan durhaka nanti masuk neraka. Itu pasti disampaikan, kalau nggak disampaikan, banyak nggak dengar itu, lupa hatinya. Kalau lupa, dengar azan, sudah nggak masuk hati, lupa. Masya Allah, makanya terus disampaikan para da'i, para mubaligh, para dia mubaligh, disampaikan kita taat pada Allah supaya masuk surga, jangan durhaka, enggak masuk neraka. Ya hanya dua itu perilaku kita itu, kalau enggak pahala ya dosa. Di antara dua-duanya enggak ada. Masya Allah. Dilanjutkan. Bal qalu adghasu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'ir falyatina bi ayatin kama ursilal awwalun.
Bal qalu, bahkan mereka berkata adghatsu ahlam, mimpi yang kalut. Quran itu dipikir mimpi kalut, mimpi yang kacau. Menyampaikan Quran itu dianggap mimpi kacau. Baliftarahu, bahkan ia mengada-ada. Dikira Nabi Muhammad ngarang-ngarang Quran. Bal huwa syair, bahkan dia adalah tukang syair, ya, penyair. Falyatina, maka datangkan pada kami biayat dengan satu tanda-tanda kekuasaan, kama ursila, sebagaimana telah diutus al-awwalun, para rasul yang awal dulu. Nabi Muhammad dituduh sebagai orang yang mimpi kalut, ya, mimpi kacau. Bahwa Quran itu mimpi kacau. Kemudian dianggap mengada-ada. Orang orientalis mengatakan Muhammadanisme, Muhammadin, ya. Quran atau Islam itu adalah karangan dari Nabi Muhammad. Padahal Masya Allah, pedoman hidup tadi dianggap Nabi Muhammad penyair, dikira syair kalau misalnya seperti ini ya, wattini wazzaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin, ini itu dikira penyair. lalu dia itu niru Quran, al-filu mal-fil wa ma adraka mal-fil, al-filuka hayawanun kabir, itu dikira kayak Quran. Gajah, apa gajah itu? Tahukah kamu tentang gajah? Gajah itu binatang yang besar. Lahu khurdumun tawil, ia punya belalai yang panjang. Itu dikira seperti itu, Masya Allah. Bukan, Al-Quran itu adalah wahyu Allah, pedoman hidup, ya. Dikira itu penyair dan mereka mengatakan suruh datangkan aja itu si Muhammad itu mukjizatnya seperti para rasul yang dulu itu. Masya Allah, itu tuduhan mereka, omong-omong mereka, anggapan mereka. Sebelum dilanjut, ada yang bertanya? Nggih, monggo. Nggih, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dijelaskan Bu Nyai tadi, bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup seluruh umat manusia di alam semesta ini. Nah, yang terjadi di negeri kita pada saat ini, yang saya tahu dari media sosial, bahwa ada seseorang yang menghendaki agar menghapus 300 ayat suci dalam Al-Quran. Nah, bagaimana menurut pandangan Islam terhadap seseorang yang mengharapkan atau yang mempunyai harapan untuk dihapusnya 300 ayat suci Al-Quran tadi? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya orang ingin, yaitu hak dia. Ya kan? Itu kan hak dia untuk bicara. Tetapi bagaimana kenyataannya? Tidak mungkin. Sampai akhir hayat, sampai akhir dunia ini, sampai kiamat, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dalam Quran surat Yusuf, ya. Sesungguhnya kami Allah. Kenapa Allah berfirman kami? Dia kan cuma satu. Karena untuk menurunkan Al-Quran, Allah menyuruh malaikat, Nabi Muhammad, nyampaikan kepada umatnya ulama, nyampaikan kepada rakyat dan seterusnya. Maka Allah berfirman, inna, sesungguhnya kami telah menurunkan peringatan dan kami akan memeliharanya. Kami akan menjaganya sampai akhir hayat. Al-Quran tetap murni, tidak ada yang ditambah, enggak ada yang dikurangi. Nggih. Adapun orang mintanya dihapus, namanya orang berpendapat boleh saja. Tapi pelaksanaannya tidak mungkin. Tidak mungkin. Quran tetap berapa ayatnya? Suratnya 144, ayatnya berapa? 6.666, 666 itu nggih. Niku tetap tidak kurang, enggak lebih dari dulu kala hingga kini sampai nanti. Sampai akhir hayat, sampai akhir zaman. Al-Quran yang menjaganya adalah Allah. Sehingga kalau ada yang memalsukan Al-Quran, tidak akan ngefek. Quran dipalsukan lalu
lalu ditebarkan, dicetak banyak. Yang baca itu loh, oh enggak benar Quran kok gini, enggak ngefek. Kenapa? Enggak mungkin orang membaca Al-Quran lalu mendapatkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah sendiri, dengan syariat Allah sendiri. Orang terasa, oh enggak benar, ya enggak dipakai, enggak dibeli. Iya, ya tetap aja itu. Kalau cetakan ya bahasa Jawa muspro, apa muspro itu? Sia-sia. Selanjutnya ada pertanyaan, monggo disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Nyai, ini pemikiran saya setelah disampaikannya ayat ini. Lah iya, yang zaman dulu itu kalau nggak percaya dengan Rasulullah masih berpikir pantas. Lah kenyataannya zaman sekarang ini loh Bu Nyai, KTP-nya Islam, casingnya Islam, tapi kenyataannya yang dilontarkan itu kok ya jauh dari Islam, malah mendiskreditkan Islam. Saya pikir iki piye to wong iki, Islam bener apa enggak gitu. Lah terus ini loh Bu Nyai, padahal sudah ada contoh dalam negeri, luar negeri. Orang-orang yang menghambing hitamkan Islam pada kenyataannya pada di titik akhirnya itu pasti hitam jatuh. Kok ya enggak takut ya seperti itu Bu Nyai. Contoh itu banyak sekali. Lah orang-orang yang begini nih bagaimana Ibu Nyai? Pantaskah mereka didoakan oleh hidayah? Kalau menurut saya enggak usah, didoakan mati aja. Matur nuwun Bu Nyai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya dan juga tanggapannya dari Bu Eti sendiri. Bagaimana jawabannya? Kita ikuti jelas. Pemirsa, kita lanjutkan. Bu Eti tadi nanya, kalau ada orang KTP-nya Islam, casingnya Islam, berarti pakai jilbab itu kali ini. Casingnya Islam, tapi bicaranya justru mendiskreditkan Islam. Gimana itu? Kalau orang Islam semua baik, kan masuk surga semua. Ya. Jadi isi dunia itu hanya ada dua, orang yang baik dan orang yang buruk. Kalau dia milih buruk ya udah biarin aja, pokoknya jangan kita gitu ya. Kalau bisa kita ajak, nggak mau ya sudah kan. Kalau Bu Eti dengerin itu kata-kata mendiskreditkan Islam itu sakit hati gitu ya. Itu adalah perwujudan dari hati kita yang ingin memuliakan Islam. Begitu Islam didiskreditkan kita sakit hati, tetapi itu hak dia dan itu adalah kalau bahasa Jawa itu ya, Muslim bilamini dewi bebentah gitu ya. Kan dia yang punya mulut dia sendiri, yang pengen bicara dia sendiri, itu hak dia. Memang di Indonesia itu demokratis, ya boleh ngomong apa saja. Kalau kita nggak suka ya nggak usah didengarkan. Ya EGP, emangnya. Jadi jangan terus aku ndak mau ndongokno pada hidayah, ndak lah ndongokno mati. Itu kan sakit hati kita. Lah itu bahagia kita diambil dia. Jangan salah fokus ya, jangan gagal paham, gagal fokus. Kalau kita punya teman 100 baik-baik, ada yang satu jelek, jangan matikan yang jelek, susah hati kita. Hidup itu cari bahagia, jangan gagal fokus. Fokusnya pada teman-teman yang baik. Dia bicara gitu, ya udah itu hak dia. Kalau gak cocok, kata reken gitu loh ya. Kalau kita mendoakan sama muslim, mendoakan yang baik, itu ya dapatnya baik. Jadi kita tidak mendoakan jahat pada orang. Tanpa kita doakan mati, itu loh dia mati sendiri. Jadi, tapi kalau mendoakan hidayah, kita dapat pahala. Semoga dia dapat hidayah, ya Allah, enggak bicara gitu lagi, itu boleh. Tetapi kalau enggak mendoakan hidayah, Nabi berpesan, asumtu hikmatun. Diam itu bijaksana. Wes tak meneng ayo. Mingkem kelak kepis timbang ngomong salah gitu ya. Jadi kita bijaksana aja untuk menghadapi hal-hal yang hiruk pikuknya, tingkah polanya manusia, ada yang pro dan kontra dalam kehidupannya, itu kita bijaksana saja. Bijaksananya itu hak dia. Ya udah dia milih itu, aku tidak milih itu, ya sudah. Lana amaluna walakum amalukum la hujjata bainana bainakum. Bagiku amalku, bagimu amalmu, enggak ada perdebatan antara aku dan kamu. Sudah, lakum dinukum waliyadin gitu kan. Amalmu, amalku, agamamu, agamaku. Jadi kita tidak gagal fokus, kita jadi sedih karena ngerasa orang yang enggak benar itu ya. Supaya kita tetap bahagia. Hidup itu yuridullah bikumul yusra. Allah menghendaki hidup itu mudah, gampang, senang, santai.
Wala yuridu bikumul usr, dan Allah tidak menghendaki hidupmu itu susah, sulit, apalagi terpuruk, enggak. Maka kita cari aja yang menyenangkan. Yang menyusahkan sayonara, kita tinggal aja. Kita jangan gagal fokus, kita perhatikan yang baik-baik. Jangan gagal, yang baik banyak yang diperhatikan, yang jelek satu diperhatikan, kan jadi susah tadi. Nah, selanjutnya ada yang tanya? Monggo silakan Bu Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya Bunyai, bagaimana caranya agar kita ketika mendengar azan atau kita ingin mengerjakan perintah Allah, cepat-cepat melaksanakannya itu bagaimana Bunyai? Caranya itu Bunyai, agar kita cepat tidak tergoda setan itu Bunyai. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minta tolong Allah. Ya, minta tolong Allah. Gimana minta tolongnya? Ini surat An-Nas nih kalau Allah ngajari kita, qul a'udzu birabbin nas. Katakan, Nabi Muhammad dan kita semua, katakan, aku mohon perlindungan kepada Allah. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, Tuhannya manusia, sesembahannya manusia, penguasanya manusia. Minta dilindungi dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan bisik-bisik yang tersembunyi. Hayya 'alas shalah. Nah, ini belum selesai, tak selesaikan dulu. Itu kan bisik-bisiknya dalam. Aku ngantuk tak turu sik engko mari turu salat. Timbangane salat ngantuk lah palang turu sik engko salat gak ngantuk. So turu 2 jam 3 jam. Nah, yuwaswisu fi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang terus membisik-bisik di dada manusia, minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Jadi setiap saat kalau kita merasa kita digoda, baca surat An-Nas atau baca yang pendek saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus dongo bismillahirrahmanirrahim, kudu dipaksa. Ya, jadi kita minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Terus kita menyebut asma Allah kita sendiri untuk memaksa diri kita taat kepada Allah. Karena setan itu loh, goda kita itu enggak ada kekuatan apa-apa. Kalau setan ojo sholat turosik gitu ya. Itu kalau hati kita bilang enggak, aku sholat dulu, ya setan enggak punya kuasa apa-apa. Ma ana alaikum bisultan, kata setan ketika mengelak. Aku loh enggak punya kuasa apa-apa terhadap kalian. Aku ngoda kalian aja mau dengan sendirimu sendiri kan, dengan sepenuh hatimu. Aku enggak punya kuasa apa-apa, enggak bisa maksa, tapi kamu sendiri mau, ya salahmu sendiri, jangan nyalakan saya. Itu ketika dialognya setan dengan manusia di neraka. Iya, Masya Allah. Jadi mohon perlindungan kepada Allah dari bisik-bisik yang selalu menggoda manusia dalam hati, dalam pikiran. Terus baca apa tadi? A'udzu. Habis baca An-Nas terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus apa lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Paksa apa lagi? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada usaha dan kekuatan kecuali dengan Allah. Pemirsa, kita lanjutkan tadi, orang-orang yang belum beriman, mereka menanggapi tentang Al-Qur'an itu adalah mimpi kalutnya Nabi Muhammad. Itu Nabi Muhammad mengada-ngada, dia kan penyair, suruh datangkan aja itu bukti kebenaran ajarannya itu sebagaimana para nabi dulu. Terus minta bukti kebenarannya itu, Masya Allah. Kalau nabi dulu ya dimintai mukjizatnya itu, mukjizat Nabi Isa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang meninggal. Nabi Muhammad juga diminta untuk memberikan tanda-tanda kekuasaan itu. Padahal Masya Allah, Allah Allah berfirman, ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Ma amanat, tidak beriman, qablahum, dari sebelum mereka, min qaryatin, dari sebuah negeri, ahlaknaha, yang kami menghancurkannya. Maksudnya apa? Negeri-negeri, desa-desa, kawasan-kawasan yang sudah dihancurkan oleh Allah itu karena penduduknya tidak beriman. Jadi orang tidak beriman endingnya pasti
rusak, binasa, susah, sengsara. Padahal Allah itu loh menghendaki kehidupan manusia senang. Senangnya dengan apa? Iman. Iman saja enggak cukup. Iman itu percaya bahwa enggak ada Tuhan selain Allah. Iman percaya pencipta alam semesta itu Allah. Tapi terus enggak sholat, enggak zakat, enggak puasa, enggak haji, ya sama saja, enggak ada gunanya imannya. Iman pasti dengan dilengkapi dengan amal soleh. Makanya amanu wa amilus solihat itu terus gandeng, enggak ada pisah karena dua-duanya baru menjadi benar keislaman seseorang. Pemirsa, bagaimana kelanjutannya? Ikuti setelah pemirsa, kita lanjutkan. Masya Allah, Allah memberi peringatan kepada kita, berarti memberi ajaran pada kita supaya kita meninggalkan apa yang Allah sampaikan ini. Dan kita supaya melakukan kebalikannya. Jangan hati kita dijadikan hati yang lalai, hati yang lupa, hati yang terlena. Tetapi sebaliknya, saya harus memperhatikan ajaran-ajaran Allah. Allah berfirman tadi bahwa manusia semakin tambah hari, semakin dekat dengan hisabnya. Semakin dekat dengan kematiannya, semakin dekat dengan balasannya, semakin dekat dengan pembuktian apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dunia ini. Taatkah surga atau maksiat neraka. Tetapi kebanyakan manusia hatinya lalai, hatinya lupa, hatinya terlena. Lalu mereka berpaling dari syariat Allah. Semoga kita dijauhkan dari keterlenaan hati yang lalai ini, Masya Allah. Apa yang mereka lakukan? Ketika atau setiap kali datang peringatan dari Allah, datang peringatan, datang ajaran ayat Al-Quran, dengar pengajian, dengar penyampaian kebaikan, mereka dengar tapi mereka bermain saja. Main-main, ikut ngaji, main-main saja, enggak didengarkan, dilakukan enggak. Ya. Tapi kenapa? Aku pengen tahu aja gimana orang-orang itu tingkah pola ngaji misalnya. Aku pengen dengar aja gimana ajarannya. Tapi aku enggak melakukan, ngapain seperti orang-orang yang bodoh itu. Itu orang-orang yang hatinya masih bermain-main, tidak serius untuk menjalankan syariat Allah. Masya Allah. Hatinya lupa, hatinya terlena. Bahkan mereka kalau kumpul-kumpul dengan sesamanya, mereka omong-omong kecil, mereka berbisik-bisik bahwa manusia atau Nabi Muhammad itu sebagai manusia biasa. Siapa sekarang pelanjutnya? Al-ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Ya ulama dirasani. Apa ulama itu? Royoan belung misalnya. Itu adalah sikap-sikap orang yang tidak percaya dengan syariat Islam. Menganggap bahwa penyampai syariat Islam orang biasa yang tidak ada keistimewaan apa-apa, tidak perlu diperhatikan. Bahkan itu yang sampaikan adalah sebuah sihir, Masya Allah. Padahal Allah itu maha mendengar, maha pirsa apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka rasa, apa yang mereka rahasiakan. Dan Allah pasti memberikan balasannya, Masya Allah. Bahkan mereka masih juga tidak mau berhenti untuk menuduh kepada Nabi Muhammad. Tuduhannya selanjutnya adalah Quran itu adalah mimpi kalutnya Muhammad, mimpi buruknya, mimpi kacaunya. Masa orang mau suruh melakukan apa yang tertulis dalam Quran, enggak bisa lah. Itu orang-orang yang hatinya lalai tadi, orang yang hatinya lupa, Masya Allah. Dianggap Quran itu bikin-bikinan Nabi Muhammad, dianggap Quran itu syair, lalu orang menyampaikan penyair. Para ulama dianggap juga sekedar menyampaikan syair-syair. Dan masih ada lagi tuntutan. Tuntutannya apa? Kalau Quran itu benar, kalau kau benar, kalau Islam itu benar. Coba sih datangkan apa keistimewaan. Isa apa wong Islam misalnya. Bikin IT nggak bisa. Ya iyalah kalau kita yang bikin lalu orang maksiat dengan IT itu. Yang bikin kan dapat kiriman dosa. Masya Allah. Allah firman, Allah menyampaikan pada ayat ke-6 tadi bahwa jika Allah menghendaki orang-orang yang durhaka pada Allah langsung dibinasakan. Dan kaum dulu, kaumnya nabi-nabi dulu yang binasa itu karena mereka tidak beriman kepada Allah.
Nabi Musa tenggelam semua yang enggak beriman. Ya, nabi-nabi semua itu umatnya binasa. Kenapa? Hanya karena tidak beriman. Apakah kita mau beriman supaya enggak seperti dulu? Nah, itulah penawaran Allah. Afahum yu'minun. Maka apakah mereka mau beriman? Kalau mau silakan itu dapat hidayah. Kalau enggak mau ya sudah itu resiko tanggung menumpang. Ya Allah, mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk menjadi orang-orang yang baik, yang soleh, yang bahagia dunia akhirat. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pemirsa, ikuti kiswah dengan saya hanya di TV 9 Nusantara, santun menyejukkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.